Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arandi Saputra dari kelas IF 206 jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan kerangka penelitian saya tentang bahaya penyebaran hoaks di media sosial terhadap persatuan bangsa dalam perspektif Pancasila. Dalam dunia digital yang semakin canggih ini, kita sering dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang mungkin tidak terlihat secara langsung, namun sangat berbahaya bagi kehidupan kita sebagai masyarakat. Tantangan itu adalah fenomena penyebaran hoaks atau informasi palsu di media sosial. Penelitian saya kali ini akan membahas bagaimana hoaks tidak hanya sekedar menjadi masalah informasi, melainkan menjadi ancaman serius persatuan dan kesatuan kita, khususnya dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan yang ingin saya angkat adalah mengapa hoaks bisa menyebar begitu cepat di media sosial? Jawabannya ada dua faktor utama. Yang pertama, algoritma media sosial dirancang untuk menampilkan konten yang paling banyak mendapat perhatian. Artinya, konten yang mengejutkan, memicu emosi, bahkan berbohong akan lebih mudah menyebar dibanding fakta yang membosankan. Untuk yang kedua, sebagian besar masyarakat Indonesia belum memiliki kemampuan literasi digital yang cukup untuk menyaring informasi dengan kritis. Kita sering mendengar istilah sharing sebelum saring. Artinya, orang lebih dulu membagi informasi tanpa memverifikasi kebenarannya. Kondisi ini menciptakan ledakan penyebaran disinformasi dan fitnah di berbagai platform seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, dan Facebook. Dan disinilah masalahnya dimulai ketika informasi palsu tersebar luas. Dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi pada seluruh tata sosial masyarakat kita. Sekarang, mengapa penelitian ini penting dari perspektif Pancasila? Karena hoaks secara langsung mengancam dua sila fundamental dalam Pancasila. Mari kita bahas satu persatu. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mengejarkan bahwa sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan, kita harus tetap bersatu. Namun bagaimana kita harus bersatu jika hoaks sering dirancang justru untuk memecah belah? Perhatikan fenomena yang terjadi ketika hoaks berisi isu SARA, artinya isu suku, agama, ras, dan antar golongan beredar. Masyarakat dari komunitas berbeda terprovokasi. Misalnya, berita bohong tentang sekelompok orang yang didakwa menghina agama akan membuat kelompok agama lain marah. Berita bohong tentang kelompok etnis tertentu akan membuat kelompok lain curiga dan bermusuhan. Inilah yang disebut dengan mengadu domba. Dampaknya sangat nyata, saling percaya antar warga menurun drastis, polaritas semakin dalam, dan rasa persatuan menghilang, padahal persatuan adalah fondasi kesatuan bangsa kita. Ketika persatuan runtuh karena hoaks, maka fondasi itu sendiri akan goyah. Yang kedua, sila keempat. Sila keempat menekankan pentingnya hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama. Hikmat berarti kebijaksanaan, kearifan, dan kemampuan berpikir dengan jernih dan rasional. Namun, hoaks menciptakan fenomena yang berlawanan. Ketika seseorang menyebar hoaks tanpa verifikasi, menunjukkan tidak adanya kebijaksanaan. Mereka tidak berpikir dengan jernih tentang dampak apa yang akan terjadi. Mereka hanya tergerak oleh emosi sesaat marah, takut, atau ingin terlihat relevan. Lebih lanjut, hoaks yang tersebar secara masif mengubah ruang publik digital menjadi tempat di mana rasional hilang dan emosi menguasai. Ketika masyarakat lebih mengikuti narasi yang memicu amarah daripada fakta yang jelas, maka kualitas demokrasi menurun.
Demokrasi sejati membutuhkan warga negara yang bisa berpikir jernih dan membuat keputusan berdasarkan fakta, bukan emosi. Inilah mengapa hoaks tidak hanya masalah informasi, ia adalah ancaman terhadap demokrasi itu sendiri. Lalu, mengapa penelitian ini sangat mendesak untuk dilakukan sekarang? Ada 3 alasan yang sangat penting, dan setiap alasan ini menunjukkan bagaimana hoaks telah berkembang menjadi ancaman yang sangat serius. Alasan yang pertama adalah fenomena yang disebut eksploitasi bias kognitif. Apa itu bias kognitif? Singkatnya, itu adalah kelemahan dalam cara otak manusia memproses informasi. Bayangkan situasi ini. Anda hidup di era informasi yang sangat padat. Setiap hari Anda menerima ribuan potong informasi dari berbagai sumber. Ini disebut informasi overload atau banjir informasi. Otomatis, otak Anda tidak bisa memproses semua informasi dengan cermat, kritis, tidak cukup waktu dan energi. Akibatnya, otak mulai mengambil jalan pintas atau heuristik dalam berpikir. Nah, di sinilah hoaks bekerja dengan sangat efektif. Hoaks dirancang secara khusus untuk memanfaatkan kelemahan ini. Mereka menggunakan bahasa yang memicu emosi, ekstrim rasa takut, kemarahan, atau harapan berlebihan. Emosi ini secara psikologis melumpuhkan kemampuan berpikir kritis Anda. Contoh lebih spesifik, ketika Anda menerima pesan di WhatsApp yang berbunyi, "Bahaya, peneliti menemukan racun dalam produk ini." Tubuh Anda akan langsung merespon dengan rasa takut. Dalam keadaan takut, otak Anda tidak berpikir rasional. Anda langsung ingin membagikan pesan itu ke semua orang, memperingatkan mereka tanpa sempat memverifikasi apakah berita itu asli atau tidak. Ini adalah confirmation bias. Bias di mana kita sangat mudah mempercayai informasi yang sesuai dengan perasaan atau keyakinan awal kita, tanpa peduli apakah itu faktanya benar atau tidak. Jadi hoaks berhasil karena ia memanfaatkan cara kerja alami otak manusia yang memang memiliki kelemahan inherent. Alasan kedua adalah apa yang disebut krisis epistemik. Epistemik berarti hubungan dengan pengetahuan dan kebenaran. Krisis epistemik artinya masyarakat yang sudah tidak tahu lagi apa yang benar dan apa yang salah. Kita sedang memasuki era yang disebut post-truth. Post-truth artinya kebenaran objektif tidak lagi menjadi hal yang paling penting dalam percakapan publik. Yang penting adalah narasi yang sesuai dengan kepercayaan pribadi kita. Jadi, jika Anda percaya A adalah musuh, maka informasi buruk tentang A Anda akan percaya dengan mudah. Bahkan jika tidak ada bukti yang solid, sebaliknya informasi baik tentang A akan Anda tolak mentah-mentah. Dalam kondisi post-truth ini, ketika hoaks diproduksi secara masif dan terstruktur, batas antara kebenaran dan kebohongan menjadi sangat kabur. Masyarakat tidak tahu siapa yang boleh dipercaya. Dampak yang serius, masyarakat mengalami apa yang disebut informative fatigue atau kelelahan mental. Mereka terlalu sering menghadapi informasi palsu dan tidak bisa membedakan mana yang benar, sehingga mereka sampai pada 2 ekstrim yang sama-sama berbahaya. Ekstrim yang pertama, mereka menjadi sangat mudah percaya pada narasi konspirasi yang sedang populis. Misalnya, mereka percaya bahwa ada kekuatan tertentu yang merencanakan sesuatu untuk Indonesia. Kepercayaan ini tidak berdasarkan bukti, tetapi hanya berdasarkan emosi dan insting. Ekstrim yang kedua, mereka sebaliknya kehilangan kepercayaan sepenuhnya
terhadap semua institusi pemerintah, lembaga sains, media resmi. Mereka tidak mempercayai apapun lagi. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat menjadi sangat rentan terhadap manipulasi karena mereka tidak memiliki acor untuk pegangan kebenaran apapun. Alasan ketiga adalah ancaman terhadap modal sosial demokrasi Pancasila. Modal sosial artinya aset sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan norma-norma positif di dalam masyarakat. Dalam konteks Pancasila, khususnya sila ketiga dan keempat, kepercayaan antar warga adalah perekat utama. Ketika masyarakat saling percaya, mereka bisa berkolaborasi, saling membantu, dan membuat keputusan bersama untuk kebaikan bersama. Inilah modal sosial yang sangat berharga. Namun, hoax secara sistematis menghancurkan modal sosial ini. Setiap kali hoax tersebar dan orang-orang merasa ditipu atau marah karena hoax yang mereka percayai, kepercayaan antar warga semakin erosi. Orang mulai curiga dengan tetangga mereka. Orang tidak yakin lagi dengan informasi yang diterima. Dalam jangka panjang, ini menciptakan masyarakat yang fragmented, terpolarisasi, dan saling curiga. Dan inilah bahaya yang paling serius. Demokrasi yang sehat membutuhkan warga yang mampu berpikir jernih dan saling percaya. Jika kepercayaan publik dengan mudah disetir oleh pihak ketiga melalui hoax, maka kedaulatan berpikir bangsa Indonesia, artinya hak dan kemampuan rakyat untuk berpikir sendiri dan membuat keputusan sendiri, sudah berada di dalam kendali sistem yang manipulatif. Itu adalah ancaman serius terhadap kedaulatan nasional kita. Setelah memahami masalah yang begitu serius ini, pertanyaan berikutnya adalah apa solusinya? Bagaimana kita bisa melawan hoax ini? Solusi yang saya tawarkan adalah solusi yang sangat praktis dan sederhana. Kita tidak menawarkan teknologi yang rumit atau aplikasi khusus, karena itu tidak akan efektif untuk mayoritas masyarakat Indonesia yang belum tech savvy. Sebaliknya, solusi yang saya berfokus pada perubahan perilaku dan budaya yang bisa diterapkan oleh siapa saja dalam kehidupan sehari-hari. Solusi yang pertama adalah yang paling sederhana dan yang bisa langsung kita praktikkan mulai hari ini, yaitu aturan 3 detik, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut cognitive pause. Cara kerjanya sangat mudah. Setiap kali Anda menerima informasi di media sosial yang mengejutkan atau memicu amarah, sebelum Anda menekan tombol share atau like atau menulis komentar, Anda harus mengambil jeda nafas selama 3 detik. 3 detik saja. Selama 3 detik itu, Anda tenangkan dulu emosi Anda, bernafas dalam-dalam, kemudian tanyakan pada diri sendiri 3 pertanyaan sederhana. Yang pertama, apakah informasi ini masuk akal? Yang kedua, apa sumbernya? Yang ketiga, apa untungnya kalau saya sebarkan? Kenapa metode ini sangat efektif secara psikologis? Karena ketika Anda emosi, bagian otak yang mengontrol rasional sedang tidak aktif. Anda hanya mengandalkan bagian otak yang mengontrol emosi dan reaksi cepat. Dengan mengambil jeda 3 detik, Anda memberikan waktu kepada korteks untuk bangun dan mulai berpikir rasional lagi. Penelitian menunjukkan bahwa jeda kognitif selama 3-5 detik sudah cukup signifikan untuk menurunkan dorongan impulsif dan meningkatkan refleksi kritis. Jadi, metode ini bukan hanya trik motivasi biasa.
Ini adalah strategi yang didukung oleh sains tentang cara kerja otak manusia. Bayangkan, jika semua pengguna media sosial menerapkan aturan 3 detik ini, penyebaran hoaks akan melambat drastis, bukan karena ada algoritma baru, melainkan karena masyarakat sendiri menjadi filter yang lebih kritis terhadap informasi palsu. Solusi yang kedua adalah yang lebih sosial dan berbasis pada hubungan keluarga. Gerakan tanya orang rumah, atau dalam istilah lain cross generation verification. Idenya sederhana, kita menghidupkan kembali fungsi keluarga sebagai filter informasi. Bagaimana caranya? Untuk orang tua, mungkin ketika kita menerima informasi yang mencurigakan di grup WhatsApp keluarga atau grup tetangga, jangan langsung membagikannya ke semua orang. Malahan tanya dulu kepada anak atau tetangga keluarga yang lebih mudah saat Anda berkumpul di rumah. Contoh, "Hei, aku mendapat informasi dari teman. Menurut kamu, apakah ini benar?" Orang tua sering merasa malu untuk bertanya karena mereka merasa dianggap ketinggalan zaman. Tetapi itu sebenarnya adalah cara terbaik untuk belajar dan melindungi diri dari hoaks. Untuk contoh generasi muda, berperan memberikan penjelasan secara santun, tidak menggurui, tetapi informatif. Jangan hanya bilang itu hoax, jangan percaya. Tetapi ini hoax karena sumbernya tidak percaya, atau ini tidak konsisten dengan fakta yang sesungguhnya. Mengapa solusi ini efektif? Yang pertama, ini adalah komunikasi langsung, bukan melalui tulisan media sosial. Komunikasi langsung memungkinkan dialog yang lebih hangat dan lebih sulit untuk disalahpahami. Kedua, ini menggabungkan dengan pengetahuan 2 generasi. Orang tua memiliki pengalaman hidup yang panjang dan tentang nilai-nilai cukup banyak, sementara generasi muda memiliki literasi digital yang lebih baik. Kombinasi kedua menghasilkan penilaian yang lebih seimbang. Ketiga, ini jauh lebih ramah pengguna untuk masyarakat awam dibanding menyuruh mereka membuka situs web cek fakta yang rumit dan sulit dipahami. Tidak semua orang nyaman menggunakan internet untuk verifikasi, tetapi semua orang bisa berbicara dengan keluarga. Untuk yang keempat, solusi ini juga bisa memperkuat ikatan keluarga. Dalam era digital yang sering membuat keluarga terpecah, anggota keluarga sibuk dengan ponsel masing-masing. Solusi ini justru mendorong keluarga untuk lebih sering bercakap-cakap. Bayangkan gerakan sosial yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana setiap keluarga menerapkan tanya orang rumah. Dampak kolektifnya akan sangat besar dan mengurangi penyebaran hoaks dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah, hoaks bukan sekedar masalah informasi bohong, tetapi ancaman serius terhadap persatuan bangsa dan demokrasi Pancasila kita. Namun, kita tidak perlu menunggu solusi teknologi rumit. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, menerapkan 3 detik dalam diri kita sendiri, dan menghidupkan gerakan tanya orang rumah di level keluarga. Karena pada akhirnya penyebaran hoaks adalah masalah manusia, bukan masalah mesin. Dan solusinya pun harus dimulai dari perubahan perilaku manusia. Mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan penelitian saya. Cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.